Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Salehah, NIM 20.01.01.08.0764. Mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nurbaiti, SPD, MPD. Pengertian motivasi belajar. Menurut W.S. Winkel, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan belajar. Pendapat yang sama pun diungkapkan oleh Muhib bin Syah yang menegaskan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Berdasarkan pengertian motivasi belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar, sehingga menimbulkan perubahan sehingga apa yang menjadi tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor intrinsik atau dorongan dari dalam. Adapun menurut ahli, yang menjadi faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah 1. Minat. Minat merupakan ketertarikan individu terhadap sesuatu, di mana minat belajar yang tinggi akan menyebabkan belajar siswa menjadi lebih mudah dan cepat. Minat berfungsi sebagai daya penggerak yang mengarahkan seseorang melakukan kegiatan tertentu yang spesifik. Minat adalah kecenderungan seseorang untuk merasa pada objek tertentu yang dianggap penting. Dari rasa ketertarikan terhadap sesuatu akan membentuk motivasi yang akhirnya teraktualisasi dalam perilaku belajarnya. Syarat yang penting untuk memulai sesuatu adalah minat terhadap apa yang mau dipelajari. Tanpa minat dan hanya didasari atas dasar terpaksa, maka tidak akan tercipta motivasi belajar sehingga hasil yang didapat tidak akan optimal meskipun cara belajar yang digunakan sudah efektif. 2. Cita-cita. Timbulnya cita-cita dibarengi oleh perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa, dan nilai-nilai kehidupan serta oleh perkembangan kepribadian. Cita-cita untuk menjadi seseorang atau gambaran ideal akan memperkuat semangat belajar. Seseorang dengan kemauan besar serta didukung oleh cita-cita yang sesuai maka akan menimbulkan semangat dan dorongan yang besar untuk bisa meraih apa yang diinginkan. 3. Kondisi siswa. Motivasi belajar adalah usaha-usaha seseorang siswa untuk menyediakan segala daya atau kondisi-kondisi untuk belajar sehingga ia mau atau ingin melakukan pembelajaran. Kondisi-kondisi tersebut, baik fisik maupun emosi yang dihadapi oleh peserta didik akan mempengaruhi keinginan-keinginan individu untuk belajar dan tentunya akan melemahkan dorongan untuk melakukan sesuatu dalam kegiatan belajar. Kondisi fisik serta pikiran yang sehat akan menumbuhkan motivasi belajar. Sehat berarti dalam keadaan baik, segenap badan beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit serta keadaan akal yang sehat. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatannya terganggu. Keadaan emosional dan sosial berupa perasaan tertekan yang selalu dalam keadaan takut akan kegagalan, yang mengalami keguncangan karena emosi yang kuat tidak dapat belajar efektif. Demikian pula, anak yang tidak disukai oleh teman dan lingkungan sosialnya akan menemui kesulitan belajar. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli di atas bahwa faktor intrinsik memang dipengaruhi oleh minat, cita-cita, dan kondisi siswa sehingga apabila seseorang pendidik mampu mengakumulasi ketiga hal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa pendidik tersebut mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Faktor ekstrinsik.
atau dorongan dari luar. 1. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan salah satu yang mempengaruhi motivasi belajar. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, yakni A. Latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan anggota keluarga menurut saya memiliki peran dalam hal mempengaruhi motivasi belajar seorang anak. Misalkan saja anak yang berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang tinggi pasti memiliki kendala dalam hal membangun motivasi belajar anaknya. B. Perekonomian keluarga. Tak dapat dipungkiri bahwa ekonomi keluarga memegang peranan dalam memengaruhi motivasi belajar. Akan muncul masalah-masalah klasik yang secara tidak langsung mempengaruhi motivasi belajar. Misalnya pemenuhan alat-alat yang berkaitan dengan kegiatan belajar di sekolah, antara lain pakaian, alat tulis-menulis, dan uang jajan. Namun kadang muncul fenomena bahwa anak yang berasal dari keluarga kurang mampu justru mereka lah yang berprestasi, dan sebaliknya anak yang berasal dari keluarga mampu justru mereka yang acuh tak acuh. C. Sistem sosial dalam keluarga. Dari analisa yang saya lakukan bahwa nilai-nilai atau norma yang diyakini dalam suatu keluarga memberi pengaruh terhadap motivasi belajar. Contohnya, anak keturunan nelayan, mereka sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan yang terbentuk dalam keluarganya. Misalkan setelah pulang sekolah, mereka sering pergi membantu orang tua mereka menangkap ikan, sehingga muncul paradigma bahwa tak perlu sekolah tinggi untuk menjadi nelayan. Biar tidak sekolah tetap bisa jadi nelayan. Kita dapat lihat realita bahwa anak yang berasal dari pesisir jarang memiliki pendidikan yang tinggi. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan titik sentral di mana seorang anak berusaha untuk membangun pengetahuannya. Dan oleh karena itu, ada beberapa aspek dalam lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Antara lain, A. Sarana dan prasarana, B. Guru, C. Manajemen sekolah. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat seorang anak melakukan interaksi setelah pulang sekolah. Di dalam masyarakat, seorang anak belajar tentang baik buruk sehingga akan berpengaruh terhadap motivasi belajar. Dan di masyarakat juga seorang anak akan bertemu dengan guru yang mengajarinya di sekolah. Sehingga tingkah laku guru dalam masyarakat akan memberi mereka cara pandang tentang yang diajarkan gurunya. Misalnya seorang guru yang selalu menyuruh anak didiknya untuk sholat berjamaah, namun justru guru tersebut yang jarang melakukan sholat berjamaah. Jadi ini akan menjadi reaksi dari pengetahuan yang diajarkan guru tersebut dan muncul ketidakpercayaan. Usaha-usaha dalam meningkatkan motivasi belajar. 1. Memberi angka. Maksudnya ialah membagikan nilai dari hasil belajar anak didik. 2. Memberikan hadiah. 3. Kompetisi. Dengan adanya kompetisi dapat mendorong siswa agar lebih giat belajar. 4. Ego involvement. Menumbuhkan kesadaran siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan. Sehingga bekerja keras dengan memperlakukan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Siswa akan belajar dengan keras bisa jadi karena harga dirinya. 5. Memberi ulangan. 6. Mengetahui hasil. 7. Pujian. 8. Hukuman. Awalnya hukuman merupakan reinforcement negatif, tetapi jika dilakukan dengan tepat dan bijak akan merupakan alat motivasi yang baik dan efektif. 9. Hasrat untuk belajar. 10. Minat. 11. Tujuan yang diakui.